Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Sapitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang sekolah sebagai suatu sistem, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 8, mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen pendidik dan peserta didik, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 8 ini, kita akan membahas dua submateri yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, manajemen pendidik, dan yang kedua, manajemen peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas manajemen pendidik. Pendidik sudah pasti nggak asing lagi ya bagi kita, bisa disebut sebagai guru, pelatih, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari pendidik itu sendiri, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, manajemen pendidik itu apa sih? Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan, yaitu pendidik, agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, sebagaimana yang diharapkan. Nah, pendidik ini mempunyai tugas dan kewajiban dan hak teman-teman. Mari kita bahas satu-satu ya. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas mendidik ada 3. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme dari sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Kemudian yaitu kewajiban pendidik. Yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yaitu ada hak pendidik. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Dan yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Guru juga mempunyai peran-peran penting di sekolah. Peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pelatih, kemudian sebagai penasihat, yang keenam sebagai model dan teladan, yang ketujuh sebagai korektor, yang kedelapan sebagai organisator, yang kesembilan sebagai motivator, yang kesepuluh sebagai fasilitator, yang kesebelas sebagai pengelola kelas, kemudian selanjutnya sebagai mediator, yang ke-13 sebagai evaluator. Pendidik juga harus menguasai kompetensi peserta didik. Supardi mengemukakan kompetensi pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi versi CBTI kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik. Kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kalian penasaran nggak bagaimana cara merekrut dan menyeleksi guru yang ada di suatu sekolah? Mari kita bahas. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf terdiri dari kriteria dasar seleksi. Yang pertama, rasional. Yang kedua, ilmiah. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima, efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang ke-8, dilakukan dengan profesional.
Kemudian yang kedua, cara dan metode seleksi. Yang pertama terdiri dari seleksi persyaratan administrasi, yang kedua seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analysis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Kemudian, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Kemudian yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Kemudian yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Kemudian yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Kemudian yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Next, pembahasan selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik juga tidak asing lagi ya bagi kita. Biasa disebut dengan kata lain yaitu siswa, murid, ataupun pelajar. Pengertiannya sendiri adalah peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu pribadi, yaitu manusia seutuhnya. Individu diartikan orang yang tidak bergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak terpaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Jadi, apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama, forecasting, yang kedua, objektif, yang ketiga, policy, yang keempat, programming, yang kelima, procedure, yang keenam, schedule, yang ketujuh yaitu budgeting. Nah, bagaimana sih penerimaan peserta didik baru ini? Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, yaitu faktor kondisional. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Nah, apa aja sebenarnya kriteria yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru? Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Dan yang kedua, kriteria acuan norma. Dan yang ketiga, berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya, prosedur pengrekrutan peserta didik. Menurut Asmendri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. Kemudian, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Next, yang terakhir, kita akan membahas orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Dari orientasi adalah agar peserta didik dapat mengenali lingkungan barunya dan dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian fungsi juga dari orientasi adalah ajang untuk peserta didik supaya dapat membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Bagi personalia, agar dapat mengenali peserta didik yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan sistem pendidikannya. Dan bagi seniornya, akan mengenali siapa yang akan menjadi penerusnya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami manajemen pendidik dan manajemen peserta didik.
Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!